السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din azakumullah, kaum muslimin yang kami hormati. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin mencari jalan, mencari figur untuk dicontoh, untuk ditiru, untuk diikuti wejangan-wejangannya, falyastanna biman qad mat, maka hendaknya dia untuk meniti, meniru terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud yang telah meninggal oleh sahabat Ibnu Mas'ud adalah mereka para sahabat Nabi. Kanu khaira hadhil ummah, mereka adalah sebaik-baiknya umat ini. Wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya terhadap agama. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit takallufnya, memberat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, yaitu sebuah kaum yang Allah telah pilih mereka. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih mereka untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk bersama Rasul berdakwah, bersama Rasul berjihad, bersama Rasul bermusyawarah untuk kepentingan kaum muslimin. Mereka adalah yang Allah pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala dina, dan mereka lah orang yang dipilih oleh Allah untuk menukil, mengemban agama ini untuk disebarkan kepada generasi yang berikutnya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, maka hendaknya kalian untuk meniru, berusaha untuk meniru akhlak mereka, berusaha untuk meniru jalan hidup mereka. Fahum kanu 'alal hudal mustaqim, dikarenakan mereka adalah orang yang berada di jalan petunjuk yang lurus. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam ilmu hadis kita dikenal ketika dikatakan sebuah riwayat itu sahih, salah satunya adalah ma laqala adlun dhabit, yaitu riwayat yang disampaikan oleh seorang yang adil dalam agamanya dan dia seorang yang dhabit. Orang yang adil dan dhabit. Dhabit ini kita artikan yang belakang dulu. Dhabit adalah orang yang bisa menjaga
dengan dhabtus sadrin, dengan penjagaan dada, hafalan maksudnya, dan dengan penjagaan kitab, dengan penjagaan tulisan. Jadi seorang yang mau meriwayatkan agama ini, dia harus adil, dhabit. Dia bisa menjaga dengan hafalannya atau catatannya. Dan sebelumnya adalah adil. Apa itu adil? Ya, intinya dari sekian banyak definisi para ulama, seorang dikatakan adil. Dan sebelumnya para sahabat itu, para ulama sepakat bahwasanya kullu sahabah udul, seluruh sahabat itu adil semuanya dalam agama ini. Ya. Apa itu dikatakan adil? Yaitu mulazamatut taqwa. Seorang yang melazimi ketakwaan. Yakni aktsaru halihi at-taqwa. Kebanyakan keadaannya adalah takwa. Yang namanya takwa, dia berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya di atas ilmu. Keadaan kebanyakan dari para sahabat demikian. Taat beribadah dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan. Ini pertama. Yang kedua, seorang dikatakan adil adalah dia adamul israr ala saghair, yaitu tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya. Dosa kecil loh ini, bukan dosa besar. Tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Ketika dia terjatuh dalam dosa, dia bertobat. Dia rujuk kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang dikatakan adil, yaitu dia tarku maharimul muru'ah. Dia menjauhi ya perkara-perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kehormatan di hadapan manusia. Subhanallah, 3 kriteria ini sangat berat. Dia melazimi ketakwaan, yang artinya keadaan, sebagian besar keadaannya adalah dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Subhanallah, seorang yang adil. Dan sebuah riwayat, itu syarat pertama seperti ini. Dinukilkan oleh orang yang adil. Dan para sahabat itulah orang yang paling adil dari umat ini. Mereka melazimi ketakwaan di setiap hentakan nafasnya. Mereka senantiasa begitu semangat ya menjauhi perkara-perkara kecil dari dosa. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib atau Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, bahwasanya kalian menganggap sesuatu pada zaman ini perkara kecil, wa kunna, tetapi kami menganggapnya merupakan minal muhlikat, merupakan perkara yang akan membinasakan. Kita anggap dosa kecil saat ini, tetapi menurut para sahabat itu dosa yang sangat besar. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah seorang yang adil, melazimi ketakwaan, menjauhi terus-menerus dalam perbuatan dosa kecil, dan dia menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak muru'ah. Muru'ah itu ada muru'ah diniyah, ada muru'ah adiyah. Muru'ah yang bersifat agama dan muru'ah yang bersifat kebiasaan. Contoh misalkan muru'ah yang bersifat agama. Salat qobliyah ba'diyah sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau ditinggalkan dosa apa tidak? Ya tidak. Tetapi kalau dia tidak laksanakan, jatuh muru'ahnya. Itu maksudnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat kalau ada orang yang tidak sholat malam, tidak tidak berusaha untuk sholat malam, ya ruddu syahadatu, ditolak persaksiannya. Mau bersaksi, mau jadi saksi nikah, ditanya sholat malamnya rajin enggak? Enggak, tolak, ganti. Itu menurut madhab Syafi'i. Ini namanya muru'ah diniyah. Memang hukumnya sunnah, ditinggalkan enggak apa-apa. Tetapi kalau ditinggalkan, jatuh kehormatan agamanya. Lalu bagaimana dengan orang sekarang yang ketika dikatakan ini sunnah, paling-paling sunnah, enggak dosa kok. Ini makruh, fatwa makruh, cuma makruh. Subhanallah. Padahal kalau ya misalkan istrimu mengatakan, Mas, saya nggak senang kamu itu bau jengkol. Kurang lebih suami ini makan jengkol nggak di hadapan istri? Makan nggak? Kok bisa disuruh tidur di luar nanti?
Nah ini makruh, Allah benci, Allah nggak suka. Ketika sesuatu dikatakan hukumnya makruh, berarti Allah dan Rasulnya nggak suka. Kok dia paling-paling makruh, nggak apa-apa, paling-paling makruh. Ini kebalik, ini keadaan sekarang. Tetapi orang yang adil pada zaman sahabat ini kita ceritakan untuk kita tiru, begitu. Ya, untuk kita teladani. Para sahabat itu menjaga muru'ah, kehormatan diri dari sisi agama, walaupun itu sunnah, walaupun itu tidak wajib, kalau tidak dilaksanakan jatuh muru'ahnya. Dan juga ada muru'ah adiyah, kebiasaan. Dan ini mungkin uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Ya, seperti yang dulu kita contohkan, kita ngasih makan anak istri kita berapa kali? 3 kali. Kenapa nggak 2 kali? Rasul kan cuma ghoda asya ya. Rasul makan cuma 2 kali. Kok kita 3 kali? Coba kalau kita ngasih makan 2 kali sama anak istri kita, kita salah apa benar? Salah apa benar? Kita berpikir secara masyarakat coba. Kita ngasih makan cuma makan pagi sama makan siang, makan malam atau makan siang apa sama malam. Kira-kira masyarakat nilainya gimana? Baik apa enggak baik? Enggak baik. Oh, enggak tanggung jawab, sarapan paling 1.000, 2.000 bisa beli pinggir jalan kok enggak mau. Khonawidina azukumullah. Inilah yang namanya muru'ah adiyah, kebiasaan. Kehormatan yang dinilai oleh kebanyakan masyarakat. Ya, bahwasanya kita makan 3 kali, maka inilah yang diqaidahkan oleh para ulama, al-'adah muhakkamah. Yang namanya adat itu hukum. Artinya teranggap dalam hukum. Salah satunya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan keluarga kalian dengan baik. Nah, baiknya menurut apa? Jelas kalau menurut syariat enggak ada batasannya di situ baiknya. Untuk anak istri kita. Apa? Berarti secara urf juga teranggap. Kalau secara urf, secara kebiasaan teranggap, berarti diantaranya masalah makan tadi. Kebiasaan kita orang Indonesia makan 3 kali, maka kita kasih makan mereka 3 kali. Itu salah satu contoh saja. Nah, para sahabat dalam masalah muru'ah, baik diniyah ataupun adiyah, itu diperhatikan. Sehingga atau misalkan kita contoh saja yang menjalankan alhamdulillah, yang belum ya kita husnudzon saja. Misalkan mencium tangan orang tua. Ini syariat apa kebiasaan? Syariat apa kebiasaan? Kebiasaan. Tapi kita lihat, kira-kira kalau kita lihat, ini kita pikiran ini ya, masyarakat umumnya. Ada anak salaman sama orang tua nggak dicium tangannya. Kira-kira penilaian orang itu bagaimana? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Jujur. Baik apa buruk? Buruk. Berarti buruk. Paham? Nah, itulah namanya muru'ah adiyah. Ya. Kehormatan dari sisi uruf, kebiasaan. Maka dijaga yang seperti itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat, jalankan. Lakukan. Ya. Itu salah satu contohnya. Itulah seorang dianggap adil, menjaga ketakwaan, menjaga supaya dia tidak israr terus-menerus dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah apa? Menjaga kehormatan, muru'ah. Walaupun hukumnya cuma boleh-boleh saja. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah inti daripada kita ketika kita mengatakan mengikuti salaf, yang kita ikuti adalah ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kemudian kita ringkas saja, ya, kita ringkas bahwasanya yatahallasu manhajuhum bima yali. Secara ringkas, manhaj salaf itu sebagai berikut. Secara ringkas, kita bacakan 6 saja, ringkas saja. Al-awwal, yang pertama, hirsuhum masdarut talaqi fi bab al-i'tiqad 'ala al-kitab wa sunnati rasulih wa fahmuhum lin-nusus 'ala dhu'i fahmi salaf salih. Semangatnya mereka untuk mengambil keyakinan mereka dari Al-Quran dan Sunnah.
dan semangatnya mereka untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, idza ikhtalafat salaf ala thalathati aqwal wala tuhditsi rabi'ahum. Kalau ulama salaf berbeda pendapat pada 3 pendapat, maka jangan kalian mengadang-adakan pendapat yang keempat. Sampai dalam masalah perbedaan pendapat saja kita mengikuti ulama salaf. Jika para sahabat pendapatnya ada 2, maka kita ikuti salah satu pendapatnya. Dan jangan kita mengada-adakan pendapat yang ketiga. Itulah maknanya kita untuk mengikuti jejak salaf. Karena mereka para sahabat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, adalah orang yang abar quluban, yang hatinya paling baik. Yang wa'aqma uluman, yang ilmunya paling paling dalam. Ya, pakai ain ya, bukan ha. Yang nomor 2, tsani, ihtijajuhum bis sunnah sahihah fil aqidah. Yaitu mereka berhujjah dengan sunnah yang sahih dalam masalah akidah. Sawa'an kanat hadhihi sunnah sahihah mutawatiran aw ahadan. Sama saja sunnah atau hadis tersebut mutawatir atau ahad. Ya, jadi hadis secara garis besar itu ada mutawatir, ada ahad. Kalau mutawatir ini yang meriwayatkan banyak sekali sehingga ada mutawatuhum bil kadzib, tidak memungkinkan terjadi kedustaan di situ. Namanya mutawatir. Saking banyaknya yang meriwayatkan dari kalangan sahabat sehingga bisa disimpulkan enggak mungkin ada kedustaan dalam riwayat tersebut. Namanya mutawatir. Dan ini yufidul yakin istilahnya dalam ilmu usul. Ya, memberikan faedah yakin pasti sahihnya. Kemudian ada ahad. Ahad itu yang di bawah mutawatir. Ahad dibagi 3. Kalau yang meriwayatkan satu sahabat namanya gharib. Yang meriwayatkan 2 sahabat namanya aziz. Yang meriwayatkan 3 sahabat atau lebih namanya masyhur. Dan 3-tiganya ini gharib, aziz, masyhur, riwayat 3 ini yufidul dhann, memberikan faedah dhann. Apa maksudnya dhann? Dhann itu berarti perlu diteliti kesahihannya. Kalau mutawatir pasti sahihnya. Kalau ahad perlu diteliti kesahihannya. Nah, kalau sudah jelas sahihnya, baik itu riwayat yang gharib atau riwayat yang aziz atau riwayat yang masyhur, ketika sahih maka itu juga kita yakini, kita amalkan, tidak kita beda-bedakan. Karena ada sebagian orang, kelompok yang mereka mengambil akidahnya dari mutawatir dan hadis ahadnya dibuang. Ini hadis ahad, buang. Ini mutawatir, diambil. Padahal yang ngomong ini mutawatir, yang ngomong ini ahad sendirian. Dia ceramah sendirian, kita harus ambil akidah dari hadis yang mutawatir, jangan terima yang ahad. Ada orang yang cerdas. Loh, antum sendirian apa mutawatir? Sendirian. Ya berarti enggak diterima perkataan Anda. Begitu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ahlus sunnah mereka berhujjah, ya, berakidah, beramal, beribadah dengan hadis-hadis, dengan dasar hadis-hadis yang sahih, baik itu mutawatir ataupun yang ahad. Kemudian yang ketiga, at-taslim bima jaa bihil wahyu wa 'azamu raddihi bil 'aqli, yaitu mereka menerima apa yang datang dengannya wahyu, apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah diterima, wa 'azamu raddihi bil 'aql, dan tidak boleh menolaknya dengan akal. Ya, mungkin akal Anda mengatakan ini tidak masuk akal. Menurut saya masuk akal. Seperti dulu orang-orang Mu'tazilah menolak, ya, mana mungkin Rasulullah SAW dibelah dadanya dan perutnya, diambil jantungnya, dicuci. Mana mungkin? Gak mungkin, mati kalau begitu. Mu'tazilah zaman dulu. Kalau zaman sekarang malu mereka. Ada operasi cangkok jantung, ada ini, ada itu. Mungkin. Menurut otak orang dulu gak mungkin. Setelah perkembangan zaman, oh mungkin ya. Nah, itulah. Sehingga kita tidak boleh menolak dalil dengan akal. Karena akal manusia itu terbatas pada dirinya dan keadaannya. Sehingga menurut akal dia ini nggak mungkin ini hadis. Ya. Padahal di zaman yang berikutnya mungkin.
Sehingga ikhwan fillah azakumullah, inilah yang perlu kita pahami. Tidak boleh menolak dalil dengan akal. Wa 'adamul khawdi fil umur al-ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Dan jangan berdalam-dalam dalam perkara ghaib yang akal tidak masuk ke situ. Ya, jangan berdalam-dalam dalam masalah ghaib yang akal tidak mampu untuk mencernanya dan tidak Allah beritahu tentangnya. Dicontohkan, ya, orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Rasulullah suruh menjawab bahwasanya ruh min amri rabbina. Ruh itu urusan Rabbku. Ghaib. Ya, sehingga dari sini diambil bahwasanya ahli sunnah tidak berdalam-dalam dalam masalah ghaib kecuali apa yang Allah dan Rasulnya sudah beritahu. Kita yakini. Ya. Yang keempat, adamul khawd fi ilmil kalam wal falsafah. Yaitu menghindari, menjauhi, berusaha menjauh daripada ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ya, karena rusaknya pemahaman ketika masuknya falsafatu Yunaniyah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan masuk bukunya ke negeri kaum muslimin. Akhirnya muncullah yang tadi namanya Jahm bin Safwan. Itu gara-gara buku filsafat yang masuk. Gara-gara buku filsafat. Wa ilmul kalam, dan ilmu debat. Ilmu yang memang mempelajari tentang debat. Bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana untuk demikianlah. Namanya ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu ilmu yang bisa kita katakan merajalela zaman sekarang, dan ini fitnah, ujian bagi kita semuanya. Ya, ketika semua hal itu disangkutkan dengan filsafat, padahal bukan filsafat kadang. Ya. Terkadang bukan filsafat, tetapi ya terkadang sudah menjadi kebiasaan kita menyebut falsafah. Padahal ikhwan fillah azakumullah, ilmu filsafat adalah ilmu, ya, sebuah kesimpulan yang dihasilkan oleh otak. Itulah yang kenapa ilmu falsafat itu adalah dilarang dalam Islam. Karena ilmu dalam Islam itu ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dengan akal-akal manusia? Dihormati selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ilmu filsafat, mereka mengenali Tuhan dengan filsafat. Sehingga pelajaran pertama mereka ketika masuk kepada filsafat, mereka pelajari apa hakikat ada. Definisi ada. Sesuatu yang sudah kita pahami. Ya. Antum ada di masjid? Menurut orang filsafat belum tentu antum di masjid. Antum di masjid enggak? Di masjid. Oke. Antum ada di masjid? Ada. Sebentar dulu, kita bahas dulu ada. Kita bahas dulu. Jadi sebelum yakin, ya, al-akh ini ada di masjid, kita bahas ada dulu. Sampai bertahun-tahun nggak percaya ada di masjid. Itulah. Jadi mereka ketika subhanallah ditanya apakah Allah ada, di mana orang musyrikin pasti akan jawab ada. Orang Nasrani pasti jawab ada. Orang Yahudi pasti akan jawab ada. Nah ini orang ketika ditanya apakah Allah ada, sebentar dulu. Kenapa? Saya mau pelajari ada dulu. Sehingga ketika ditanya, Mas kok nggak sholat? Saya sedang mencari eksistensi Tuhan. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Kok bisa? Itulah bisa. Caranya begitu. Sehingga intinya adalah tasykik. Membuat orang itu ragu. Akhirnya sama sekali tidak yakin. Itulah muncul yang namanya ateisme. Muncul dari yang demikian. Ketika pikiran itu diragukan. Padahal yang namanya iqrar bi rububiyatillah, kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, itu fitrah dari semenjak kita lahir. Jangankan kita, hewan aja yakin. Bahkan mereka bertasbih kepada Allah. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai orang-orang yang tidak pernah diturunkan kitab kepada mereka,
selain Yahudi, Nasrani, selain Islam tentunya. Majusi, mereka percaya ada Tuhan, tapi salah dalam memahami Tuhan itu. Orang Konghucu, orang Hindu memahami ada Tuhan, tapi salah dalam memahami Tuhannya. Ya ini orang ketika ditanya, kok nggak sholat? Saya masih cari eksistensi Tuhan. Maksudnya apa? Saya mencari Tuhan itu ada atau tidak. Allah. Cuma bahasanya di apa namanya? Di Inggris-Inggriskan supaya lebih keren lah begitu. Inilah ikhwan fillah azakumullah, yang munculnya permasalahan dalam Islam itu ketika munculnya bercampurnya pemahaman filsafat kepada pemahaman sebagian kaum muslimin. Rancu. Oleh karena itu jangan heran. Siapa tuh? Aristo apa? Sokrates yang dihukum mati. Karena pemikirannya itu. Filsafat ini juga dihukum mati karena pemikirannya. Siapa ya? Aristo apa Plato apa Sokrates? Ada yang tahu sejarahnya? Saya lupa ini. Yang mana ini dihukum mati karena hasil pemikirannya. Di zamannya saja dianggap sesat dan menyesatkan. Dianggap membingungkan orang. Padahal di negerinya itu negeri Yunani, penyembah berhala. Itu saja memprotes hasil pikirannya Aristoteles, Plato dan Sokrates. Kok aneh yang ngakunya Islam kok bisa mengakui? Allah musta'an. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita bicara dalam pemahaman dalam memahami Rabb, memahami Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah duniawi kedokteran apa itu pembahasan yang berbeda. Sehingga kita bisa dapati Ibnul Qayyim sering menukilkan dalam Tibun Nabawi, ini menurut Aristo, menurut Plato, ya tentang tentang kesehatan, tentang kimia. Ya, beliau rahimahullah taala dalam Tibun Nabawi sering menukilkan. Tapi kalau masalah aqaid agama, beliau paling getol untuk membantah filsafat. Inilah yang perlu kita pahami, ikhwan fillah, sehingga jangan masukkan pemikiran Plato, Sokrates, Aristo, filsafat Yunani tersebut yang pada zamannya saja dianggap jelas itu jangan dimasukkan kepada pemahaman agama. Sangat berbahaya. Kemudian yang kelima, raddut ta'wilil batil, menghindari tafsir-tafsir yang batil. Tafsir marjuh, ya, mengalahkan yang rajih. Ya. Menafsirkan sesuatu yang kemungkinannya kecil, kemudian menghilangkan penafsiran yang kemungkinannya besar. Ya, seperti pembahasan istawa dengan istaula. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimu Tanzil, ya, bahwasanya pertama kali yang ta'awwalat Mu'tazilah istaula. Pertama kali yang mentakwilkan istawa menjadi istaula itu Mu'tazilah. Adapun ulama salaf dari sahabat diwakili oleh Ibnu Abbas dan ulama-ulama besar disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya seperti Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, wa Ahmad, Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Mereka memahami bahwasanya istawa ya istawa, irtafa'a wastaqarra. Yaitu maha tinggi, berada di ketinggian. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Yang keenam, al-jam'u bainan nusus fil mas'alati wahidah. Mengumpulkan sekian dalil dalam satu masalah. Karena terkadang ahlul bid'ah wal ahwa mengambil sebagian dalil, menolak dalil yang lainnya. Fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ketika Allah berfirman kepada ahlul kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengkufuri sebagian? Maka ahlul bid'ah itu mirip dengan itu. Mengambil satu dalil yang lain disingkirin. Maka jangan demikian, ikhwan fillah azakumullah. Ini adalah ringkasan manhaj mereka. Demikian dikatakan diringkas oleh Syekh Al-Fadhil Al-Alamah Abdullah Al-Ubailan dalam Durusul Manhaj. Dalam masalah fi Durusul Manhaj. Itu pelajaran dalam memahami manhaj salafus saleh. Kemudian kalau tadi usulnya, inti prinsipnya. Ya, kalau kita ingin mengetahui perincian prinsip-prinsipnya, maka kita pelajari kitab-kitab ulama salaf, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Al-Humaidi, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah lil Imam As-Sabuni, atau yang lebih besar lagi, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, lil Lalikai, atau kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri,
atau kitab As-Sunnah oleh Ibnu Abi Asim dan kitab-kitab ulama salaf yang lainnya, atau kitab Tauhid lil Imam Ibnu Mandah. Ya, banyak sekali para ulama menuliskan kitab-kitab akidah tersebut. Ya, tapi kita ringkaskan tadi. Kemudian setelah kita ketahui usulnya, prinsip-prinsipnya, maka kita sekarang bahas mumayyizatil manhajis salafi. Ciri khas manhaj salaf. Kalau tadi prinsip-prinsip, sekarang ciri khasnya. Yang pertama, ya, ini untuk kita bacakan, untuk kita sampaikan supaya menjadi nasihat bagi kita semua yang mengintisabkan, yang menisbahkan diri kepada salafus saleh, yang mengatakan saya sunni, saya salafi. Karena kata Syekh bin Baz, intisab ila sunnah wa intisab ila salaf wajib. Artinya apa? Seorang harus mengikuti salaf dan sunnah, memang. Sehingga ketika seorang mengatakan ini orang salafi, ini orang sunni, paham? Ya, ini adalah perkara yang syar'i. Dan kita ingatkan sebelum masuk, karena mulianya nama salaf, jangan kita namakan dengan nama-nama seperti ini untuk perkara-perkara yang ya kurang mulia. Misalkan untuk nama klub sepak bola, Salafi Football Club FC, jangan. Aduh, jangan. Semangat boleh, tapi jangan begitulah. Nanti yang senangnya sepedaan, Salafi Bicycle Club, aduh, jangan ya kayak gitu. Atau Salafi Futsal Club, aduh, jangan seperti itu. Lah, itu terlalu merendahkan nama salaf. Lah, hindari yang seperti itu. Ya, hindari nama-nama yang seperti itu, jauhi. Ya, mau futsal aja, mau sepedaan saja. Ya, jangan bawa-bawa nama itu. Ya. Atau kita mau dakwah lewat futsal, loh, dakwahnya gimana lagi futsal? Jangan, sudah. Mau futsal, mau dakwah, bedakan. Enggak, kita mau bikin kelompok motor, nanti ada dakwahnya, ya sudah, enggak usah. Mau motor-motoran, mau sepedaan, enggak usah bawa-bawa dakwah. Maksudnya jangan ini loh, geng motor yang sunnah gitu, jangan. Nanti akhirnya ada seperti itu. Setelah dilihat pakainya, waduh, ya jangan. Pokoknya dihindari yang seperti itu, dihindari. Nama salaf terlalu mulia untuk seperti itu, jangan. Dijauhi. Ya. Nanti kalau nabrak orang, oh itu tuh geng motor salaf itu yang nabrak. Allah. Jangan ya. Dijauhi. Pokoknya kalimat-kalimat yang seperti itu jangan digunakan. Kalimat salaf jangan digunakan untuk perkara-perkara yang mohon maaf ya, perkara-perkara yang mubah. Ya itu jangan dikait-kaitkan begitu. Ya. Karena kalau terjadi sesuatu tidak baik, yang kena itu dakwah. Ya, perlu disampaikan. Skala mumayyizatil manhaj. Ciri khas seseorang yang mengikuti manhaj salaf. Yang pertama, sabatu ahlihi 'ala al-haqqi wa 'adami taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Yaitu kokohnya dia di atas kebenaran dan tidak berbolak-balik sesuai dengan kepentingan. Dia kokoh di atas kebenaran. Bukan maksudnya berubah pendapat. Kalau berubah pendapat itu bisa saja. Kemarin tidak dengar hadis ini, sekarang dengar, akhirnya pendapatnya berubah. Makanya Imam Syafi'i punya qaulul qadim wa qaulul jadid. Imam Ahmad ada riwayatan atau salah satu riwayat. Terkadang Imam Ahmad ada satu riwayat, dua riwayat, tiga riwayat pendapat. Itu karena saat itu belum dengar hadis, kemudian dapat. Saat itu memahami hadis dengan begini, setelah ada ulama lain yang menegurnya, kemudian dengan pemahaman yang benar diikuti. Sehingga ya itu bukan termasuk dalam pembahasan ini. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia kokoh dan jangan berbolak-balik karena kepentingan pribadi hawa nafsunya. Ya. Kokoh dia harus berpegang teguh dengan salaf. Ya. Gini, giliran urusan dagangnya ya
tersenggol begitu langsung, oh ya bukan begitu maksud saya. Nah, jangan begitu, Allah. Ya, karena kata Hudzaifah bin Yaman, "Inna dhalala haqqa dhalalah." Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar sesat itu, an ta'rifa ma kunta tunkir. Engkau menganggap baik yang dulu kamu ingkari, wa tunkir ma kunta ta'rif. Engkau mengingkari apa yang dulu engkau anggap baik. Wa iyyaka wat talawun fid din, dan hati-hati kamu ya berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Jangan ya pertama mengatakan haram, ketika kemudian disenggol ormasnya, ya haramnya untuk orang dewasa, untuk anak-anak, untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau untuk orang dewasa punya uang silakan beli. Loh, kok berubah fatwanya? Kok berubah? Ya, begitu. Jangan begitu, ikhwan fillah. Kalau haram ya haram, ya. Kalau halal ya halal. Ya. Jangan berubah karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jangan. Katakan haram ya haram, halal ya halal. Maka itu adalah ciri orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian yang kedua, ittafaqa ahluhu 'ala al-aqidah. Sepakatnya mereka di atas akidah yang satu. Wa 'adam ikhtilafihim wa ikhtilafiz zaman wal makan. Dan tidak ada perbedaan walaupun zaman dan tempatnya berbeda. Dari dulu Ibnu Abbas mengatakan istawa bermakna irtafa' wastaqarra. Kita yang ikuti sahabat sama. Istawa maknanya irtafa' wastaqarra. Istawa maknanya apa? Yang maha tinggi dan berada di atas ketinggian. Bisa dipahami? Dan jangan dibagaimana-bagaimanakan, dibegitu-begitu kan akhirnya bingung sendiri. Kalau begini nanti berarti begitu, kalau begitu berarti nggak mungkin. Bukan begitu, ikhwan fillah asukumullah. Kalau Allah beristiwa di atas ars, di atas singgasana, berarti Allah butuh sama singgasana. Berarti singgasananya lebih besar. Itu namanya tashbih. Itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Pikiranmu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tinggal kita katakan kaifiyahnya wallahu taala a'lam. Tinggal kita imani saja. Allah turun ke langit dunia, kita beriman. Allah punya tangan, kita beriman. Allah punya jari, kita beriman. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah genggam bumi, Allah gulung langit, kita beriman. Karena itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan itu yang dipahami, ditafsirkan oleh ulama. Ulama dari kalangan sahabat. Kadang ada yang mengatakan, sama sekarang, bahwasanya yang mengartikan istawa irtafa, ya, itu orang-orang yang mujassimah, musyabbihah, menyampaikan Allah dengan makhluknya. Padahal kita tidak pernah mengatakan demikian. Kita hanya mengikuti perkataan Ibnu Abbas, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Syafi'i, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Tafsirnya sama. Istawa maknanya irtafa'a wastaqarra. Tidak ada bedanya. Bisa dilihat. Pengen bukti, lihat tafsir At-Tabari. Jangan lihatnya tafsir Al-Kasyaf, tafsirnya Mu'tazilah. Lihat tafsirnya At-Tabari, tafsirnya Ibnu Abi Hatim, tafsirnya ulama salaf. Lihat pula syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lihat juga kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Ulu. Beliau sampai membuat kitab 2 jilid khusus tentang masalah ini. Disampaikan dalil Al-Quran, sunnah, ucapan para ulama bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maha tinggi di atasnya. Untuk membuktikan akidah itu. Demikian ikhwan fillah asukumullah. Yang ketiga, annahum a'lamun nas bi ahwalin nabi wa af'alihi wa aqwalihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang paling tahu keadaan Nabi, perbuatannya dan perkataannya, dan paling mengikutinya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengikuti salaf, kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita amalkan, kita ikuti baik akidahnya, muamalahnya, akhlaknya.
Kita ikuti. Kita berusaha. Namanya kan kita manusia berusaha. Yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqat as-salaf as-salih hiya al-aslam wal-a'lam wal-ahkam. Keyakinan orang yang mengikuti manhaj salaf adalah salafus salih, orang yang paling selamat, orang yang paling berilmu, orang yang paling hikmah, bijak di dalam berkata dan berbuat. Kenapa ini perlu diangkat? Karena muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya ulumus salaf aslam, ilmunya orang salaf itu lebih selamat memang. Tetapi ulumul khalaf a'lam wa ahkam, begitu katanya. Tapi ilmunya orang sekarang itu lebih banyak dan lebih bijak karena sesuai dengan zaman. Allahu Akbar. Kalau antum yang dimaksud adalah masalah dunia, itu enggak ada yang diingkari. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia kalian. Tetapi kalau masalah agama, para sahabat itu adalah aslam, a'lam wa ahkam. Yang paling selamat, yang paling tahu dan yang paling bijak. Ini prinsip ini. Jangan goyah prinsip-prinsip seperti ini. Saudara dikumandangkan azan terlebih dahulu.